Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita banyak bersyukur sama Allah. Allah banyak sekali ngasih nikmat untuk kita, nikmat-nikmat Islam, nikmat sehat. Malam ini Allah izinkan kita berkumpul di rumahnya yang mulia, Masjid Baitur Rahman. Semoga sholat Isya yang tadi kita tunaikan Allah terima. Amin. Semoga duduknya kita di majelis ilmu mudahkan jalan kita menuju surga. Amin, amin ya Allah. Mari kita memperbanyak salawat kepada panutan kita, teladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat yang penuh berkah ini, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepadanya, mengamalkan sunnahnya, mempelajari sejarah hidupnya, Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan PT WHW WHW PT Well Harvest Winning, Bapak Aryo Wibowo. Yang saya hormati, saya muliakan juga pengurus masjid Ustadz Untung Wijayanto dan segenap jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, alim, ulama, dan ayah bunda, juga teman-teman dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saya bahagia bisa menginjakkan kaki lagi di Pulau Kalimantan. Setelah sekian tahun saya nggak ke Kalimantan, dan ternyata Masjid Baitur Rahman ini adalah kunjungan saya yang pertama. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ada keberkahan. Amin. Tapi sebelumnya saya mau klarifikasi dulu ya. Soalnya dari tadi kan saya dipanggil Ustaz, dipanggil Al-Mukarram. Nah, di Indonesia semua dai, orang yang berdakwah, bahkan guru ngaji dari level TPA itu dipanggil Ustaz semuanya. Kalau di Timur Tengah, gelar Ustaz itu minimal S2, S3 di bidang agama, itu kan dipanggil Ustaz. Tapi kalau di Indonesia ini beda aja. Nah, saya ini bukan alim, apalagi bukan ulama ya. Makanya sebenarnya saya kurang nyaman kalau dipanggil Ustaz, karena saya hanya seorang dai, saya hanya seorang mubaligh. Ya, apa itu dai? Orang yang berdakwah. Apa itu dakwah? Ngajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu al-isabah ma bainal 'ilm wal 'amal, kesesuaian ilmu dan amal, dan juga wal mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat kebaikan. Jadi ada banyak cara untuk berdakwah. Hari ini saya berdakwah khususnya di sosial media, mungkin anak-anak muda lebih tahu saya ya. Saya berdakwah via suara. Walaupun suara saya bukan yang paling merdu, bacaan Quran saya bukan yang paling fasih, ilmu agama saya bukan yang paling faqih, hafalan Quran saya bukan yang paling mungkin, gak harus menunggu sempurna untuk berdakwah. Karena kata Nabi, "Balighu anni walau ayah", sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita tak harus menunggu sempurna untuk berdakwah. Maka itulah yang saya lakukan. Indonesia kita ini kan negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia, betul? Tapi ternyata menurut data 65% umat Islam di Indonesia itu gak bisa ngaji, gak bisa baca Quran. La haula wala quwwata illa billah. Gimana kita akan berharap keberkahan di negeri kita, bangsa kita, sedangkan salah satu pintu keberkahan itu bisa datang lewat Al-Quran. Sementara lebih dari setengah
Kata Allah dalam Quran surah Sad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami dengan hati. Maka boleh diturun biar tak fikir. Jangan terlalu besar. Nah, jamaah semuanya yang disayang Allah, Quran itu turun bawa berkah. Apa itu berkah? Banyaknya kebaikan-kebaikan. Nah, Quran itu memang selalu Allah dekatkan dengan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Malam turunnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam yang mulia. Bulan turunnya, Syahrul Ramadan alladzi bulan yang mulia Ramadan. Malaikat perantaranya Jibril alaihi salam, malaikat paling mulia. Tempat-tempat turunnya Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, sebelum dan setelah hijrah, tempat-tempat yang mulia. Nabinya, apalagi manusia yang paling mulia. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada diri Muhammad ada akhlak yang agung. Apa akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Kata istri tercinta Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah itu Quran. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad SAW yang bahkan diutusnya untuk menjadi rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua yang berhubungan dengan Quran mulia, baik. Maka kalau kita ingin hidup kita dimuliakan Allah, kita tak boleh jauh dari Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apapun interaksi kita sama Quran itu dinilai kebaikan sama Allah. Allah baik banget. Karena saking baiknya Allah, apapun interaksi kita sama Quran itu dinilai ibadah, dinilai kebaikan, dikasih reward, diberikan pahala sama Allah. Kita dengerin Quran, kayaknya dengerin Quran nggak butuh effort banyak-banyak. Paling kalau harus streaming, tinggal siapin kuota aja, tinggal akses via gadget. Kita bisa dengerin Quran via YouTube, kita bisa dengerin Quran via Spotify, kita bisa dengerin Quran via radio atau player. Kita nggak butuh effort banyak untuk mendengarkan Al-Quran, tinggal simak. Kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Kita dengerin Quran asalkan kita nyimak, asalkan kita dengerin dengan serius, Allah makin sayang sama kita, dapat pahala. Apalagi kalau kita baca. Nah, orang yang baca Quran belum lancar aja, ajran, pahalanya double, dikali 2, karena dapat pahala belajar dan pahala membaca. Apalagi kalau udah jago, alladzi yaqra'una al-Qur'an fa huwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibersamai malaikat yang mulia, ditemenin sama malaikat-malaikat yang keren. Itu orang yang ahli Quran, yang fasih baca Quran, yang lancar ngaji. Apalagi kalau kita hafal, karena ketika seseorang menghafal Quran pasti gak akan sekali dia ngaji satu ayat berulang-ulang.
sudah hafal di murajaah lagi. Itulah kenapa pahalanya besar. Karena setiap huruf Al-Quran itu alfu hasanah, 10 kebaikan. Semua interaksi dengan Al-Quran dapat pahala, dapat kebaikan. Kita dengerin aja banyak kebaikan, apalagi kita baca, apalagi kita hafal. Terus kalau kita nggak pernah interaksi sama Quran, nggak pernah dengerin Quran, nggak pernah baca Quran, gimana kita akan dapatkan keberkahan? Padahal Quran itu turun bawa berkah. Makanya mungkin hidup kita hari ini kurang berkah. Baik apa itu berkah? Barokah itu banyaknya kebaikan-kebaikan. Hidup yang berkah, umur yang berkah, banyak dihabiskan untuk beribadah, untuk berkarya, untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan kesia-siaan apalagi kemaksiatan. Itu usia yang berkah, waktu yang berkah, rezeki yang berkah, harta yang berkah. Sedikitnya mencukupkan, banyaknya tidak membahayakan. Yang sedikit syukur, qanaah. Yang banyak gak malah semakin dermawan, gak pelit, gak kikir, tapi menjadi orang yang gemar memberi. Infaknya, sedekahnya luar biasa. Itu rezeki yang berkah. Tempat yang berkah dulu Madinah. Ketika dikunjungi Rasulullah SAW banyak masalah. Ada dua suku Aus dan Khazraj berperang, saling bunuh. Padahal nenek moyang mereka sama. Ada penyakit yang kalau orang baru datang ke kota Yathrib, kota Madinah, itu orang langsung demam. Didoain sama Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan, Allahumma barik li Madinah, ya Allah berkailah kota kami ini, karena Madinah itu artinya kota. Penyakitnya hilang. Dua suku yang berperang dengan izin Allah damai. Dan banyaknya kebaikan-kebaikan Allah turunkan untuk kota Madinah 3 kali daripada kota Mekah, 3 kali lipat dibandingkan kota Mekah, sesuai dengan doa Nabi. Dan hari ini kita bisa merasakan siapapun yang pernah umroh, haji, dan ziarah ke kota Nabi bisa merasakan bagaimana tenangnya, damainya kota Madinah, nyamannya, khusyuknya sholat yang kita bangun. Itu berkah dari doa Nabi. Dulu kaum muslimin, daulah Islamiyah, negara Islam, pernah wilayahnya lebih dari sepertiga bumi di zaman dinasti Bani Umayyah. Di zaman kerajaan Umawi, dinasti Umayyah, muslimin pernah dipimpin oleh seorang raja yang terkenal, namanya Raja Umar bin Abdul Aziz, masih keturunannya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin berkuasa, itu banyak ahli sejarah meriwayatkan negeri muslimin saat itu berkahnya luar biasa. Apa aja ukuran keberkahannya? Lahan pertanian gak ada yang nganggur, semuanya panen, semuanya melimpah hasilnya. Gak ada tuh lahan dibeli sekedar untuk investasi. Nanti kalau harga udah tinggi dijual lagi, gak ada tuh konsep begitu di zaman itu ya. Semuanya produktif, semuanya dimanfaatkan. Kemudian domba-domba gembalaan masyarakat itu gak pernah diterkam oleh serigala, walaupun 1 ekor. Saking berkahnya. Kemudian karena kemakmuran di mana-mana, masyarakat semuanya sejahtera, orang berlomba-lomba untuk berinfak fisabilillah, berlomba-lomba berwakaf di jalan Allah, wakaf-wakaf yang produktif menghasilkan, zakat gak lupa, bahkan sedekahnya luar biasa, sehingga kekayaan negara itu numpuk gak tahu mau dibawa kemana. Harta Baitul Mal itu melimpah luar biasa. Sampai-sampai ketika ada masyarakat yang terlilit hutang, itu dilunasi
dilunasi sama negara. Tapi utangnya bukan buat koleksi, bukan buat gaya hidup, bukan ya. Itu dilunasi sama negara. Beda kan dengan negeri-negeri hari ini, utang negara makin numpuk, yang kalau dibebankan ke masyarakat, negeri kita aja contohnya, itu kalau dipukul rata ke seluruh masyarakat Indonesia, utang negara itu kebagian satu orang nanggung 30 juta rupiah. Itu bayi yang baru lahir itu dihitung nanggung 30 juta rupiah. Tapi kan tak dibebani juga ya. Dulu masyarakat berutang dilunasi sama negara. Anak-anak muda yang jomblo-jomblo mau nikah, kalau nggak punya biaya buat mahar dan walimah atau resepsi, itu ditanggung sama negara. Enak banget ya. Saking berkahnya mustahil zakat, orang yang berhak menerima zakat sulit untuk dicari karena sejahtera di mana-mana. Hingga pada akhirnya raja memerintahkan gubernur, tolong beli biji-biji gandum sebab di alam bebas, terutama di puncak musim dingin, biar nggak ada orang yang ngomong ada seekor burung mati di negeri muslim. Itulah keberkahan. Kenapa kok bisa? Karena seorang raja adalah seorang ulama yang menjadi umpama, seorang yang ahlul Quran. Ketika raja ngomong, tolong ajari perempuan kalian surah An-Nur, ayah bisa mengajarkan putrinya, saudara bisa mengajarkan saudarinya, suami bisa mengajarkan istrinya, dan anak bisa mengajarkan ibunya. Saking ahlul Quran itu ada di mana-mana. Raja tinggal ngomong ke rakyatnya dan bisa dilaksanakan oleh mereka. Gimana tidak berkah negeri muslim di saat itu? Ahlul Quran di mana-mana. Ajarkan surah An-Nur ke perempuan kalian. Itu bukan ngajarin baca, bukan ngajarin hafal, tapi ngajarin paham dan ngamalin. Karena surah An-Nur itu kan berkenaan tentang menutup aurat, ya, menundukkan pandangan, menjaga kemuliaan. Itu intisari dari surah An-Nur. Itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Gimana nggak berkah? Bandingin dengan negeri kita hari ini. Musibah, bencana alam datang silih berganti. Ekonomi semakin hari semakin sulit. Harga kebutuhan sehari-hari semakin melambung tinggi. Kisruh politik tidak berkesudahan. Mafia-mafia koruptor bertebaran di mana-mana. Banyak masalah di dunia ini. Seolah sedang Allah cabut keberkahannya. Ada apa? Mari kita muhasabah. Mungkin kita menyebabnya karena kita jauh dari Quran. Karena banyaknya masyarakat di negeri kita yang nggak kenal kitab suci. 65% umat Islam Indonesia nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Jangan sampai keluarga kita terbunuh. Maka itulah yang menjadi kegundahan saya, kegelisahan saya, sehingga saya memilih untuk berdakwah di bidang Al-Quran. Dakwah saya sederhana. Saya berharap masyarakat sadar, anak-anak muda mau tergerak hatinya untuk kembali mencintai Al-Quran, ngaji setiap hari. Kalau belum bisa baca, mau belajar tahsin, itu aja. Dan kita bersyukur hari ini memang beda dengan 20 tahun yang lalu ketika saya tinggal di rumah Quran, ketika saya ngafal Quran. Belum banyak yang ngafal Quran sekarang. Tapi sekarang saya tinggal di Bandung, selang 2 rumah udah ada rumah Quran, udah ada rumah tahfiz. Saking anak-anak kecil mudah kita temui hari ini yang ngafal Quran. Jadi kesadaran iroh umat Islam untuk kembali ke Quran itu udah besar sebenarnya. Tapi ternyata PR juga masih banyak. Yang buta huruf Quran masih 65%. Nah, gimana kita akan berharap keberkahan untuk negeri kita? Maka saya menasihati diri saya dan semua jamaah yang hadir di malam hari ini, ayo kita akrabkan diri kita dengan Quran. Jadikan diri kita sahabat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya yang ada di dunia. Nah, kira-kira kita udah pantas nggak disebut sebagai sahabat Quran? Kan sahabat itu lebih dari sekedar teman. Sahabat itu
tempat sahabat itu saling tahu. Nah, apa yang kita tahu dari Quran? Jangan-jangan nanti di hari kiamat, Quran tolong saya. Kamu siapa? Kamu kan gak dikenalin sama Quran. Karena saking kita gak akrab sama Quran. Jangan sampai kayak gitu. Maka mari kita akrabkan diri kita sama Quran, baik membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, mengamalkannya. Ini yang paling penting. Mendakwahkannya, apapun interaksi kita sama Quran, semuanya kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah SWT, asalkan niatnya karenanya semata. Asal ikhlas, asal lillah, asal tulus, asal bukan mencari dunia semata. Insya Allah pahala itu akan, insya Allah Quran itu akan menolong kita. Karena perkara meluruskan niat juga bukan hal yang mudah ya. Ada surga, ada neraka, ada ikhlas, ada riya. Kalau masuk surga, surganya tinggi. Kalau masuk neraka, alhamdulillah. Kalau sampai kita munafik dengan Quran, karena kata Nabi, aksarul munafiqin ummati qurra'uha. Kebanyakan munafik dari golongan umatku itu justru para pembacanya. Maka kita harus berhati-hati. Bukan kita nggak mau dekat sama Quran, takut jadi munafik, bukan. Kita harus wanti-wanti, karena ternyata dalam perjalanan kita mengakrabkan diri kita sama Quran, kita punya musuh, yaitu syaitan yang berusaha menggoda kita, menggelincirkan kita, dan kita bisa terperangkap dalam kemunafikan. Ya, semangat hafal Quran, ngaji bagus kalau lagi ramai, atau biar memuji manusia, biar banyak followers kalau di zaman sosial media sekarang. Pujian-pujian hati. Maka kita harus terus berhati-hati meluruskan niat, karena hati ini sulit untuk dijaga. Titipkan sama Allah, ya Allah yang jaga. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna na'udzubika min nusyrika bika na'lamu wa na'udzubika lima la na'lam. Jadi kita harus banyak-banyak kita tolong sama Allah biar hati kita selamat. Kita yang berbahagia dan teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita biar bisa akrab sama Quran? Kan kita butuh motivasi. Saya udah tahu fadilahnya, udah tahu kalau baca Quran dapat 10 pahala, hafal Quran bisa ngasih mahkota cahaya buat kedua orang tua, udah tahu. Tapi masih nggak balas. Tapi masih belum bisa konsisten, masih sulit untuk mendawamkan Quran, masih berat untuk istiqomah tiap hari. Gimana caranya? Itulah pentingnya meluruskan niat, karena niat yang bersih itu dimudahkan oleh Allah untuk kita berada di jalannya. Makin bersih niat hati kita, makin kuat energi kita untuk istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Karena istiqomah itu menjalankan perintah Allah seperti yang diperintahkan Allah melalui lisan Rasulnya dengan hati yang ikhlas. Itu penyampaian dari para ulama ketika menafsirkan ayat ke-30 dari surah Fussilat, surah ke-41. Jadi memang hati yang ikhlas itu penting sekali. Oke, saya udah berusaha untuk menjaga hati, tapi setan terus menggoda. Masih malas juga, gimana dong caranya? Oke, saya sharing dari pengalaman aja ya. Karena untuk apa saya menyampaikan ilmu yang berat-berat, yang ideal, sementara saya sendiri belum mampu menjalankannya. Ini banyak berat, bertanggung jawabannya berat di akhirat. Lima tampulu nama dan tafa'in. Karena ilmu itu, ilmu itu menuntut amal. Kalau amal nggak datang, ilmu itu pergi. Jadi orientasi kita belajar adalah untuk amal. Karena ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan dan yang diajarkan atau yang disampaikan. Ilmu bukan sekedar untuk jadi wawasan yang pikiran, melainkan harus diwujudkan dalam amalan. Maka saya ingin berbagi pengalaman. Kenapa saya dari kecil senang sama Al-Quran? Ada satu alasan. Sederhananya karena saya menikmati Quran. Apanya yang saya nikmati? Iramanya. Saya senang sama Quran dari kecil
karena lantunannya. Jujur ya, jujur itu. Jadi dari kecil kalau saya dengar ada kori ngaji, saya suka niruin. Ya, dengar di masjid ada suara tarhim, ada lantunan Quran yang diputar sebelum azan berkumandang. Saya dari kecil itu suka meniru. Mujawad saya pelajari, saya waktu kecil itu bisa ngomong. Cuma waktu tinggal di rumah Quran, suara Uber kan, kalau suara anak ceprek ya, ceprek tinggi banget. Pas udah balik, suara jadi bass, jadi maju gitu kan. Udah berat untuk ngaji mujawad itu udah berat. Udah saya fokus di murattal aja, karena murattal itu menurut saya waktu itu lebih aplikatif, lebih banyak manfaatnya. Hafal Quran, murojaah, murattal. Ketika jadi imam mimpin sholat murattal, udah saya fokus di murattal aja. Cuma memang dari kecil saya belajar di rumah, makanya saya walaupun fokus di murattal, alhamdulillah bisa membedakan jenis-jenis kirama dalam ilmu maqamat. Itu saya senang banget dulu ketika hafal Quran. Saya sampai mengidentifikasi ya dari qori-qori imam-imam favorit saya ini kiramanya apa aja. Misalnya Syekh Sa'ad Al-Qamidi di surah Al-Fatihahnya kirama ras, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Syekh Sa'ad Al-Qamidi ini salah satu playlist saya yang menemani saya murojaah dulu. Nah, makanya saya ingat betul Syekh Sa'ad Al-Qamidi itu di surah Al-Baqarah kiramanya sigar. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil-Muttaqin. Nanti di pertengahan juz 1 kiramanya jihankah. Wa in najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Di akhir Al-Baqarah kiramanya sabar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Di awal ayat Quran kiramanya raslani. Di awal An-Nisa kiramanya nahawa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Nanti di awal Al-Maidah raslani. Di awal Al-An'am jihankah. Di awal Al-A'raf kiramanya sobat, di pertengahannya bayati. Jadi di murattal Syekh Sa'ad Al-Qamidi 30 juz itu ada 7 kirama semuanya. Masya Allah. Jadi saya senang banget sama Quran itu kiramanya. Sehingga kalau kita simpulkan ya, jadi kirama Quran ada berapa? Maqam itu ada 7 ya, ada, dan tentu ada turunan-turunannya nanti ya. Ada kirama bayati asli, Bismillahirrahmanirrahim. Ada bayati kurdi, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nahawan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada jaharkah itu aja, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sabar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sikah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ras, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kira-kira jamaah kalau ngaji biasanya kiramanya yang mana? Kirama apa adanya? Ada salah satu, mesti ada ya, salah satu yang saya coba. Walaupun mungkin variasinya biasa aja, walaupun variasinya nggak banyak meliuk-liuknya gitu ya. Dan memang kirama bukan segalanya. Bahkan kirama itu khilaf di kalangan ulama tentang hukumnya. Walaupun
Ketika saya mendengar ada ulama tajwid yang nggak sepakat dengan maqamat, pas saya dengar ini masih nahawat juga, ini masih bayati. Imam Masjidil Haram semuanya ada maqamnya. Syekh Sudais ras, Syekh Mahir Al-Wakili bayati campur soba, Syekh Badar Madinah macam-macam juga iramanya. Syekh Yasir Dosari semuanya pakai maqamat. Cuma memang ada yang iramanya biasa-biasa karena fokus kita tajwid, fokus kita tadabbur gitu ya. Ada yang iramanya sangat syahdu, dan memang ada pendapat ulama yang mengatakan boleh ilmu maqamat itu digunakan untuk mendukung tadabbur, untuk mendukung penghayatan. Itu ulama yang sepakat dengan maqamat gitu ya. Khilaf di kalangan ulama. Namun saya yakin dengan ulama yang berpendapat boleh, seperti ulama-ulama Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Hafizahullah Ta'ala, itu diantara yang dibolehkan. Karena memang ada anjuran juga dari Rasulullah, ya, ada pegangan dalil yang ada landasannya. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Laisa minna man lam yatafarraq bil Quran, bukan golongan kami yang tidak bersenandung dengan Al-Quran. Nah, harus diingat, Allah asyaddu an-nadam. Allah lebih mendekat kepada hamba yang membaca Al-Quran dengan suara rendah. Allah lebih menyimak. Betul. Tapi kan Allah, baca Al-Quran itu untuk Allah. Jangan indah pas di keramaian, biasa-biasa pas di sendirian. Itu pas jadi imam bagus, pas ngaji sendiri biasa aja. Harus indah juga karena bacaan Al-Quran kita indahnya untuk Allah. Itu ya. Lagi-lagi balik ke niat ikhlas kita. Kalau kita ngaji dengan suara bagus, mudah-mudahan orang yang dengar jadi suka sama Quran. Bukan suka sama kita, tapi tipis. Nah, kayak kita semuanya bisa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Quran bisa dinikmati dengan irama. Tapi ternyata Quran jauh lebih nikmat, jauh lebih dahsyat kalau kita mentadabburi makna. Dulu saya waktu kecil senang sama Quran gara-gara irama. Tapi semakin saya belajar ternyata Quran jauh lebih nikmat kalau kita mampu mentadabburi makna. Itulah kenapa Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada Muhammad bersama dengan keberkahan, liyadabbaru ayatnya, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami dengan hati. Liyadabbaru ayatnya. Quran itu diminta tadabbur sama Allah. Apa itu tadabbur? Merenung, menghayati. Dabbara itu artinya belakang. Tadabbur itu ngikutin kemana Quran pergi. Kita ada di belakang Quran, kita memori Quran, kita buntutin Quran. Itulah tadabbur. Dengan cara apa? Memahaminya, merenunginya, dan pastinya mengamalkan. Itulah tadabbur. Maka tadabbur itu kewajiban semua muslimin. Orang beriman itu wajib tadabbur. Kalau tafsir itu tugasnya ulama. Nah, kita mampu mentadabburi Quran sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Pasti tadabbur ulama ahli tafsir berbeda dengan tadabbur kita masyarakat awam. Itu karena tadabbur itu merenung. Nah, cara paling simpel untuk memahami Quran, merenungi Quran untuk kita masyarakat awam yang nggak bisa bahasa Arab, yang nggak menguasai ilmu tafsir adalah dengan membaca terjemahan. Itu cara paling sederhana. Nah, ada nggak yang pernah nonton terjemah Al-Quran walaupun sekali seumur hidup yang ada di sini? Coba angkat tangannya. Hadiahnya umroh bila mampu. Ada? Dan ini kita punya PR besar ini. Yang nggak bisa baca Quran 65%. Dan dari yang bisa ngaji berapa persen yang tajwidnya benar? Dari yang tajwidnya benar berapa persen yang mentadabburi maknanya? Dari yang mentadabburi maknanya berapa persen lagi yang mengamalkan isinya? Jadi wajar kalau negeri kita ini jauh dari berkah. Coba ada yang pernah khatam Quran plus dengan terjemahnya walaupun seumur hidup sekali aja. Ini Quran dicetak lengkap dengan terjemah, bukan sebagai biasa. Dan Quran bukan biasa tapi pedoman. Ya kan, itu materi judul pembahasan kita malam hari ini. Nah, kalau terjemah Al-Quran cuma jadi pelengkap Quran, hiasan di Quran, nggak pernah kita baca. Lah, gimana Quran akan
Gimana Quran akan jadi jalan keselamatan? Gimana Quran akan jadi pintu kebahagiaan? Padahal apapun masalah hidup kita, Quran punya solusinya. Cuma kita hanya tahu saja. Dan anak muda hari ini kenapa gampang stres? Capek kerja, capek kuliah, capek belajar, hidup dulu best. Dikit-dikit liburan. Kita liburan hari ini uang duit. Beda dengan orang Arab dulu, orang Quraisy dipuji sama Allah lebih dari Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy. Mereka traveling, rihlah, pergi di musim dingin dan musim panas dalam rangka bisnis. Mereka jalan-jalan, pulang-pulang, bawa harta, bawa dagangan. Kita jalan-jalan, buang-buang uang. Itu kan masalahnya. Jadi liburan itu bukan healing, tapi lari dari kenyataan. Karena balik-balik stres lagi, gitu kan? Padahal kita sering mendengar senandung ya, Mas Opik baru mampir ke Ketapang ya kemarin ya. Mas Opik itu kan mempopulerkan sebuah syair yang dulu dikarang oleh ulama Wali Songo yang terinspirasi dari Imam An-Nawawi, yaitu tombol hati. Tombol hati ada 5 pertanyaan. Yang pertama, udah diamalin belum? Masa nyanyiin aja nggak diamalin? Itulah kenapa hidup kita jauh dari berkah. Kita capek kerja, banting tulang sampai lupa istirahat, pulang gelap. Sering terjadi di perkotaan, mungkin di sini enggak ya. Kalau di sini mah, apalagi masyarakat warga WHW gitu ya, berangkat gitu ya, udah satu ekosistem di sini ya, insya Allah. Tapi di luar sana banyak yang berangkat gelap, pulang gelap, sampai makannya berantakan, nggak jaga kesehatan karena ngumpulin uang ditabung buat masa depan, buat pensiun katanya. Tapi pas sudah tua, sakit-sakitan, butuh biaya berobat, yang dikumpulin pas muda habis buat berobat, kayak gak lengkap gitu kan. Banyak masalah. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan. Kalau kita dekat sama Quran, hidup kita bakal berkah. Kalau kita dekat dengan petunjuk Al-Quran, hidup kita akan terarah. Nah masalahnya kita jauh dari Quran hari ini. Padahal apapun keluhan kita, apapun masalah kita, Quran punya solusinya. Kita mengeluh, ya Allah, kok ujian saya berat banget? Allah jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Pengen A, Allah kasih B. Pengen kuliah di kampus A, dapatnya kampus C. Anak muda pengen nikah sama dia, dianya malah ditikut sama sahabat sendiri, sakitnya di sini gitu ya. Kenapa? Yang kita pengen gak selalu dikabulin sama Allah, gak selalu dikabulin sama Allah. Yang kita mengeluh nih, Allah menjawab, wa boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Aduh, hati gak pernah tenang, stres mulu. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Pikir-pikirnya yang kurang. Mau nikah, An-Nisa ayat 1, An-Nisa ayat 34, Ar-Rum ayat 21, Al-Furqan ayat 74, At-Tahrim ayat 6. Udah dikasih kisi sama Allah. Mau punya anak, pengen punya anak yang soleh,
amalin Ali Imran dari mulai ayat 33-nya. Gimana membangun keluarga terbaik? Belajar dari satu-satunya surah dalam Al-Quran yang ada kata keluarganya, Ali Imran. Semua udah ada panduannya dalam Al-Quran. Mau bisnis, tadabburi ending dari surah Al-Baqarah. Mau apa lagi? Semuanya udah ada petunjuknya. Cuma kita aja yang jauh dari Quran. Kita yang nggak pernah buka Quran, kita nggak pernah ngaji, nggak pernah baca arti. Gimana hidup kita akan berkah? Bunda, Quran itu bisa kita nikmati dengan irama, betul. Tapi sebenarnya Quran itu akan jauh lebih nikmat ketika kita mentadabburi makna. Indah sekali Al-Quran itu kalau kita mampu mentadabburi. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab, belajar ilmu sharaf, belajar tafsir. Karena Quran itu selalu menjadi solusi untuk permasalahan setiap zaman. Padahal Quran sudah turun 14 abad. Dulu ada seorang sahabat Nabi, ya, ketika sholat malam, jadi ceritanya Nabi dan sahabat pulang dari sebuah peperangan. Kondisi malam hari mereka disediakan di sebuah lembah. Nabi menunjuk dua orang anak muda menjaga malam, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Mereka gantian patroli menjaga malam. Ammar bin Yasir tidur, Abbad bin Bishr jaga malam. Karena Ammar dia sholat malam, jaga malamnya sambil sholat sambil qiyamul lail. Dalam sholat dia baca Quran. Nah ketika dia sholat baca Quran, ada musuh yang lewat. Dia lihat ada muslimin berdiri, ditembak pakai panah, menancap di tubuhnya. Tapi sholatnya lanjut, gak dirusak, gak diputusin. Yang ada anak panahnya dicabut. Ketembak panah sakit kan? Nyambut panah lebih sakit Pak. Kenapa? Karena anak panah itu kan kuncing. Yang kuncing ke belakang mata panah itu lebih banyak. Ketika dicabut robek dagingnya, ngalir darahnya kemana-mana. Tapi sholatnya tetap berlanjut. Di panah yang kedua dicabut lagi, di panah yang ketiga dicabut lagi. Kenapa bisa? Karena udah kehabisan banyak darah, dia menuntaskan sholatnya, kemudian bangunin temannya. Oh bangun, kok udah sekarang nih? Kenapa kau bangunin sekarang? Kenapa nggak dari tadi? Apa jawaban dari Abbad? Sesungguhnya aku nggak mau memutuskan nikmatnya bacaan Al-Quran itu dalam sholat tadi. Masya Allah. Ternyata nikmatnya baca Quran mengalahkan rasa sakit kena panah. Nikmatnya khusyuk dalam sholat baca Quran bikin ketembak panah itu gak berasa. Apa rahasianya? Khusyuk, tadabbur, baca Quran, paham maknanya, mengerti keindahannya. Karena Quran itu kan mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu berasal dari kata ajzu, artinya lemah. Ajaz, sesuatu yang melemahkan. Apanya yang dilemahkan? Akal logika manusia. Lewat kejadian luar biasa. Itulah mukjizat. Biasanya mukjizat para nabi itu tergantung tren pada zamannya masing-masing. Lagi ngetren ilmu sihir, mukjizat yang Musa, tongkat, membelah lautan, menjelma jadi ular besar. Lagi ngetren ilmu kedokteran, maka mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang sakit, bahkan ekstrimnya menghidupkan orang mati. Karena kejadian luar biasa, dengan harapan orang yang menyaksikannya mau beriman sama Allah. Nah di zaman Rasulullah, mukjizat yang paling agung adalah Quran. Kenapa? Karena yang lagi ngetren di zaman itu adalah ilmu syair. Para penyair kalau bertutur kata, para pujangga ketika menyusun kata-kata memukau setiap orang yang mendengarnya. Indah luar biasa. Quran turun, gak ada yang mampu nandingin. Bahkan Quran nantangin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, coba kalian buat satu surah aja yang sisa Quran. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ada yang sanggup, ada yang mampu. Ternyata Quran itu sangat indah. Quran itu mukjizat. Quran itu mengandung mukjizat dari banyak hal, dari susunannya, dari angkanya, dari ilmu pengetahuan.
bersama manusia yang kita. Karena kalau kita tadabburi satu ayat saja, misalnya ayat kursi, itu ayat kursi itu indahnya luar biasa. Belum kita membahas tafsirnya yang hikmahnya luar biasa, tapi ternyata susunannya saja sudah menakjubkan. Ayat kursi itu kalau dibagi berdasarkan wakafnya itu terbagi menjadi 9 kalimat. Yang kalimat pertamanya itu ada koneksinya sama kalimat terakhir. Kan di awal kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ada 2 asma Allah. Wa huwal aliyyul azim ada 2 asma Allah juga di kalimat 9. Kalimat keduanya la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Wa la yadurruhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Allah menjaga langit dan bumi. Kan kalau ada, mohon maaf, petugas keamanan satpam jaga malam, pasti godaannya apa? Kalau nggak lelah, kalau nggak ngantuk ya tidur kan. Tapi Allah jauh dari sifat itu, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Allah menjaga langit dan bumi. Ada 2 sifat Allah di kalimat kedua, ada 2 yang Allah jaga di kalimat kedua. Kalimat ketiganya, lalu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini ownership, menunjukkan kepemilikan. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Kursi Allah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Ada langit dan bumi di kalimat ketiga, ada langit dan bumi di kalimat keempat. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Mereka tidak dapat mendatangkan syafaat dari sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Lihat kalimat keempat dan kalimat keenam. Ilmu dengan izin Allah, syafaat dengan izin Allah, ilmu dengan kehendak Allah. Seimbang. Dan kalimat kelimanya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang. Allah Maha mengetahui dari firman-Nya. Kalimat sebelumnya 4, 3, 2, 1 dan kalimat setelahnya 6, 7, 8, 9. Masya Allah. Ini kita baru mengkaji susunannya saja sudah luar biasa, dan gak sedikit yang non muslim yang tersentuh hatinya menjadi mu'allaf, masuk Islam, menjadi muslim lewat satu ayat kursi. Mudah-mudahan ini menguatkan iman kita bahwa memang benar-benar Quran ini dari sisi Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mengkaji, meneliti, mentadabburi Al-Quran? Atau hati mereka yang terkunci. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya Quran itu berasal dari selain Allah, pasti akan ada banyak sekali pertentangan di dalamnya. Nyatanya, semakin kita belajar Quran, semakin kita teliti Al-Quran, semakin kita terungkap bukti kebenaran Al-Quran. Maka mari kita baca Quran, mari kita tadabburi Al-Quran, mari kita akrabkan diri kita sama Quran. Jangan lewati hari dan malam. Baca Quran setiap hari, biar berkah hidup kita, biar selamat nasib kita di akhirat nanti. Insyaallah siap. Ya, ngaji tiap hari ya, baca Quran. Ya, kalau saya sesibuk apa sih kita dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pemimpin negara, bisnisnya di mana-mana, tapi tiap malam salat tahajud khatam Quran. Tiap malam. Terus kita ngaku gak ada waktu. Allah siapkan malam tadi min lailatul qadr. Uzil alaihi wartil Quran tartil. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun di malam hari yang sangat kuat, tepat khusyuk dan bacaan di saat itu lebih berkesan, lebih menghujamkan. Inna laka fid nahari sab'un tawila. Sungguh kalian di siang hari disibukkan oleh urusan-urusan yang panjang. Kalau siang tidak ada waktu untuk Quran, Allah siapkan malam hari. Bangun, sholat tahajud, baca Quran, Masya Allah. Itulah perayaan waktu terbaik untuk Quran. Walau setiap sholat kita bisa ngaji, setiap sholat. Kalau kita merasa tidak punya waktu untuk Al-Quran, coba bagi satu hari itu ada 5 sholat fardu. Ya, setiap sholat fardu baca 1 halaman saja, 1
Satu halaman plus arti itu gak cukup nggak sampai 5 menit. Nah kalau kita baca 5 halaman sehari, 2 lembar setengah, berarti 4 hari dapat 1 juz, 4 bulan khatam. Itu insya Allah gak berat. Kalau sampai buat juz, alhamdulillah itu lebih baik lagi. Maka mari kita akrabkan diri kita sama Quran, baca artinya, renungi maknanya, yang bertambah hikmah yang ada di dada, supaya kita tergerak untuk mengamalkannya. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Khawatir terlalu malam ya, karena kami dan rombongan harus kembali ke Tangerang ya, perjalanan sekitar 2 jam, dan besok subuh juga ada agenda safari dakwah lagi supaya tidak terlalu malam. Dan saya sebenarnya kasihan juga sama jemaah, barangkali ada yang makan malam gitu ya, sudah roncongan perutnya. Saya bukan curhat, bukan. Tapi memang cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat sekali lagi ilmu yang diamalkan, bukan sekedar jadi wawasan. Kalau pulang dari sini masih malas ngaji juga, alhamdulillah, jangan tidak manfaat ilmu yang sampai dunia ya. Jadi mari kita mengaji setiap hari, dan jangan lupa baca hati, biar bertambah iman biha, insyaallah. Nah ya bunda semuanya bisa Allah SWT. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pesan sponsor. Jadi kegiatan safari dakwah saya selama di Kalimantan Barat ini itu dipelopori, difasilitasi oleh Yayasan Iqmah Indonesia. Nah, Yayasan Iqmah Indonesia ini salah satu lembaga filantropi, ya, salah satu lembaga amil zakat yang punya banyak program-program kebaikan, di antaranya terbang mushaf ke pelosok-pelosok negeri. Ya, mungkin salah satu penyebab kenapa tingginya angka buta huruf Al-Quran di Indonesia, karena masyarakat di pedalaman itu gimana mau baca Quran? Mushaf Qurannya nggak ada buat belajar. Nah, maka mari kita dukung program mereka untuk menebar mushaf ke pelosok-pelosok. Kita mau menyumbang wakaf, menyumbang mushaf Al-Quran, silakan hubungi panitia dari Iqmah Indonesia ya. Kemudian nanti infak sedekah kita juga diperuntukkan untuk pemberdayaan dai di pulau-pulau terkecil, di perbatasan terluar Indonesia, dan juga untuk mengkader ahlul Quran yang hafid Quran yang telah menjadi ulama. Jadi ada banyak program kebaikan, silakan kita dukung, karena sekali lagi harta itu dari mau mati ya. Ya, harta rezeki kita itu kan sebatas apa yang kita konsumsi sampai kenyang, apa yang kita pakai sampai rusak, dan apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Itulah rezeki kita. Selebihnya ya milik ahli waris kita, bukan milik kita.